Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti sekarang. Bapak Ibu, mohon maaf, dalam kehidupan kita harus selalu jaga niat kita, jaga hati kita dengan berniat baik, jaga pola pikir kita selalu harus berpikir positif, jaga ucapan kita supaya berlisan yang baik, dan jaga tingkah laku kita agar sopan santun dalam perbuatan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena segala amal perbuatan kita tergantung dari niat kita. Di saat kita niat baik, setiap aktivitas kita akan mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan mungkin yang kelihatannya tidak baik, tapi di saat kita berniat baik, maka nilai akhirnya adalah kebaikan. Begitupun sebaliknya, ada perbuatan kita yang baik tapi niatnya tidak baik, maka nilai akhirnya akan tidak baik. Seperti halnya ada seorang ibu di saat menunggu angkutan di tepi jalan bersama dengan anak masih balita. Ibu tersebut karena anaknya akan terjadi kecelakaan, ada motor yang kencang sehingga ditariklah tangan si anak itu. Anak itu sampai terjatuh, sampai menangis, menjerit. Di saat ada orang sekeliling melihat, maka dalam pikiran orang tersebut, alangkah kejamnya si ibu itu. Tapi setelah ditanya, kenapa ibu sampai menyakiti anak ibu seperti itu? Ternyata ibu itu berniat baik untuk menyelamatkan anaknya. Kalau tidak ditarik, maka dia akan terjadi kecelakaan. Begitupun perbuatan yang kelihatannya baik, tapi niatnya tidak baik. Ada seorang anak muda, di saat ada musibah kebakaran, sangat rajin membantu mengeluarkan barang-barang dari rumah yang kena musibah. Diangkat TV, televisi, kulkas, dan barang-barang berharga lainnya. Mungkin orang sekitar akan menganggap itu anak itu baik sekali, membantu tanpa disuruh. Tapi setelah kita diteliti, diselidiki, ternyata anak tersebut berniat jahat. Barang-barangnya diangkut bukan membantu yang kena musibah, malah untuk kepentingan pribadi diangkut sampai ke rumahnya sendiri. Itu artinya perbuatannya baik tapi niatnya yang buruk. Maka itu Bapak Ibu, kita jagalah niat kita. Bagaimana agar kita tetap terkontrol untuk berbuat baik dengan niat kita yang baik. Niatkan segala aktivitas kita hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Maka niatkanlah segala aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah. Artinya kita bisa terkontrol dari niat kita. Apapun yang akan menjadikan kita mendapat pahala, artinya itulah ibadah. Apapun yang akan mendapatkan kita berdosa, itulah artinya keburukan. Setiap kebaikan pasti diperintah oleh Allah, setiap keburukan pasti dilarang sama Allah. Artinya sebaik-baik kita mengamalkan yang namanya takwa, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dengan kita melakukan kebaikan, baik diri kita sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Begitupun di saat kita meninggalkan keburukan, maka niatkanlah
segala sesuatu karena Allah. Itulah ya takwa yang sebenar-benarnya. Melakukan setiap kebaikan hanya semata-mata mengikuti perintah Allah. Meninggalkan setiap keburukan semata-mata menjauhi larangan Allah. Begitupun dengan pikiran kita. Pikiran itu adalah prasangka. Apapun yang kita prasangkakan kepada orang lain, maka itulah yang akan terjadi kepada diri kita. Maka berprasangkalah baik, baik kepada manusia, kepada makhluk yang lain, kepada alam dan lain sebagainya. Di saat kita berpikir positif tentang air hujan, maka air hujan itu bisa menjadi obat buat kita. Tapi di saat kita berpikir negatif tentang air hujan, maka air hujan itu bisa menjadi penyakit buat kita. Begitupun ucapan kita. Ucapan adalah doa. Setiap yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Artinya di saat kita mau berucap, ucapkanlah yang kebaikan, yang apa yang kita inginkan. Contoh, pernah kita diajari oleh orang-orang tua kita, pernah disampaikan bahwa tidak boleh mandi di atas jam 00 malam, seperti jam 1, jam 2. Kenapa? Pikiran negatif dari orang-orang tua kita, kalau mandi malam itu akan terjadi mengakibatkan sakit rematik. Sementara baginda Rasulullah setiap mau sholat malam, beliau pasti mandi malam dulu. Artinya pelaksanaannya itu diawali dengan niat. Niatkan untuk bersuci karena Allah, membersihkan diri. Lakukanlah proses mandi itu dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Kita awali dengan cuci kaki dulu, lutut, pinggang, bahu. Setelah itu kita pakai sabun, sikat gigi. Di saat kita mau menyiram kepala kita niatkan karena Allah dan berdoa, ya Allah, jadikanlah segayung air ini untuk menjadi obat buat penyakit hamba. Insya Allah kita akan menjadi sehat, yang tadinya sakit menjadi sehat, karena yang kita ucapkan adalah hal baik terhadap air. Semoga dengan kita bisa mengamalkan niat yang baik, pikiran yang baik, dan berucap yang baik, akan kita dituntunlah dengan perilaku yang baik. Semoga kita menjadi insan yang bisa berakhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.